dunia One Piece, buah iblis adalah sumber kekuatan yang bisa mengubah jalannya sejarah. Namun, hanya beberapa yang benar-benar digolongkan legendaris karena kekuatannya mampu mengubah nasib dunia. Berikut ini adalah 7 karakter dengan buah iblis yang pantas menyandang predikat legendaris di One Piece. Blackbeard adalah satu-satunya karakter dalam sejarah One Piece yang berhasil memiliki 2 buah iblis sekaligus, sesuatu yang dianggap mustahil bagi orang lain. Buah pertama yang dimilikinya adalah Yami Yami no Mi, sebuah logia legendaris yang memungkinkannya mengendalikan kegelapan. Kemampuan ini tidak hanya memberikan serangan destruktif, tetapi juga bisa meniadakan kekuatan buah iblis lawan hanya dengan sentuhan. Hal ini membuat Yami Yami no Mi dijuluki sebagai logia paling berbahaya. Tidak berhenti di situ, Blackbeard kemudian mencuri Gura-Gura no Mi dari Whitebeard setelah perang besar di Marineford. Gura-Gura no Mi dikenal sebagai buah dengan kekuatan penghancur dunia karena dapat menciptakan gempa dan gelombang seismik yang mampu meratakan kota, bahkan benua. Dengan kombinasi 2 buah ini, Blackbeard memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang tak tertandingi, menjadikannya ancaman nomor 1 di era baru bajak laut. Kedua buah iblis ini secara alami saling melengkapi. Yami Yami no Mi memberinya kendali atas lawan dengan menetralkan kekuatan mereka, sementara Gura-Gura no Mi memberinya daya hancur besar untuk menghabisi musuh. Strategi ini membuat Blackbeard hampir mustahil dikalahkan dalam pertempuran langsung, menjadikan reputasinya sebagai salah satu Yonko sangat pantas. Kombinasi Yami Yami no Mi dan Gura-Gura no Mi menegaskan posisi Blackbeard sebagai pengguna buah iblis legendaris. Dengan kekuatan yang bisa meruntuhkan dunia, ia adalah figur yang dipastikan akan berperan besar dalam saga terakhir One Piece, berhadapan langsung dengan generasi baru bajak laut, termasuk Luffy. Yamato, putri Kaido, adalah pengguna buah iblis Zoan mitologis bernama Inu Inu no Mi, model Okuchi no Makami. Buah ini memberinya kemampuan untuk berubah menjadi serigala mitologis yang dalam budaya Wano dipandang sebagai dewa pelindung. Dengan transformasi ini, Yamato memperoleh kekuatan fisik besar, daya tahan tinggi, serta kemampuan elemen es yang membuatnya bisa menandingi Kaido dalam pertempuran. Kekuatan buah iblis Yamato terlihat jelas selama perang Onigashima. Ia mampu menahan serangan-serangan kuat dari Kaido, sesuatu yang jarang bisa dilakukan oleh karakter lain. Selain kekuatan fisiknya, buah ini juga memberinya aura pelindung, sejalan dengan perannya sebagai penjaga rakyat Wano. Hal ini membuat Inu Inu no Mi, model Okuchi no Makami, bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga simbolis dalam cerita. Sebagai Zoan mitologis, buah Yamato juga membawa makna sejarah penting. Pemerintah dunia selalu mengincar jenis buah ini karena kekuatannya yang langka dan potensinya yang sangat besar. Fakta bahwa Yamato, yang berlawanan dengan ambisi ayahnya, menggunakan kekuatan ini untuk melindungi orang lain, membuat perannya semakin istimewa. Dengan kekuatan ini, Yamato menegaskan dirinya sebagai salah satu pengguna buah iblis legendaris. Meski mungkin tidak sekuat buah ayahnya, Uo Uo no Mi, buah miliknya tetap relevan karena mencerminkan sisi pelindung yang dibutuhkan Wano. Peran Yamato di masa depan kemungkinan akan semakin besar, terutama dalam saga terakhir yang akan melibatkan banyak tokoh penting. Kaido, salah satu Yonko terkuat, memiliki buah iblis Zoan mitologis bernama Uo Uo no Mi, model Seiryu. Buah ini memberinya kemampuan untuk berubah menjadi naga timur raksasa dengan sisik yang nyaris tak tertembus. Dalam bentuk ini, Kaido mendapatkan kekuatan serangan dan pertahanan yang luar biasa, membuatnya dijuluki makhluk terkuat di dunia. Pertarungannya di Onigashima memperlihatkan secara penuh betapa dahsyatnya kekuatan buah ini. Sebagai naga, Kaido bisa melayang di udara dan menghancurkan musuh dengan napas api atau serangan elemen lainnya. Skala serangannya begitu besar hingga mampu menghancurkan benteng dan mengubah lanskap pertempuran dalam sekejap. Pertahanan sisiknya membuat serangan biasa tidak berarti. Bahkan, serangan dari lawan sekuat Luffy pun membutuhkan kekuatan ekstra untuk menembusnya.
Selain kemampuan fisik, Uo Nomi model Seiryu juga memperkuat stamina dan daya tahan Kaido. Ia mampu bertarung melawan banyak lawan sekaligus dalam waktu lama tanpa menunjukkan kelemahan berarti. Hal ini membuatnya menjadi lawan yang hampir mustahil dikalahkan dengan cara biasa. Dengan semua kemampuan itu, Uo Nomi model Seiryu jelas layak disebut sebagai salah satu buah iblis legendaris. Kaido menggunakan kekuatan ini untuk mendominasi dunia bawah dan menegakkan kekuasaannya sebagai Yonko. Kejatuhannya di Onigashima membuktikan betapa besar tantangan yang dihadapi Luffy dan sekutunya untuk mengalahkan pemilik buah yang luar biasa ini. Loki, Pangeran Elbaf adalah salah satu karakter yang masih menyimpan banyak misteri dalam cerita One Piece. Meski buah iblis yang dimilikinya belum diungkap secara pasti, berbagai informasi menunjukkan bahwa kekuatannya sangat legendaris. Disebut-sebut buah iblis Loki mampu menghancurkan Elbaf, bahkan berpotensi mengguncang seluruh dunia. Klaim ini sudah cukup untuk menempatkannya dalam jajaran pengguna buah iblis yang ditakuti. Banyak penggemar menduga bahwa Loki memiliki jenis Zoan mitologis, mengingat tradisi Elbaf yang erat dengan mitologi Nordik. Jika benar, buah itu kemungkinan besar terkait dengan sosok raksasa atau makhluk mitologis yang memiliki kekuatan luar biasa. Hal ini membuatnya selaras dengan tema kekuatan dan kebanggaan bangsa raksasa Elbaf. Meski belum diperlihatkan dalam cerita utama, sekilas informasi tentang Loki sudah cukup untuk menimbulkan antisipasi tinggi. Jika ia benar-benar memiliki buah iblis dengan kekuatan sebesar itu, perannya bisa menjadi penentu dalam konflik besar yang sedang berkembang di saga terakhir. Dengan reputasi yang sudah dibangun tanpa banyak penampilan, Loki dan buah iblis misteriusnya menjadi salah satu kartu truf yang disimpan Oda untuk kejutan besar. Saat waktunya tiba, buah ini hampir pasti akan masuk jajaran buah iblis legendaris dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ope Nomi adalah salah satu buah iblis paramesia paling dicari di dunia One Piece. Buah ini kini berada di tangan Trafalgar Law, seorang dokter sekaligus bajak laut yang dijuluki Surgeon of Death. Kekuatan utamanya adalah menciptakan Room, sebuah ruang khusus di mana Law memiliki kendali penuh atas segala hal di dalamnya. Dengan kemampuan ini, ia bisa memindahkan benda, menukar posisi, bahkan melakukan operasi bedah tanpa menyentuh objeknya secara langsung. Kemampuan Ope Nomi sangat fleksibel, sehingga menjadikannya salah satu buah iblis paling berguna dalam pertarungan maupun strategi. Law mampu memotong musuh tanpa melukai mereka, menyembuhkan luka, hingga menggabungkan tubuh manusia dengan cara yang tidak masuk akal. Dalam peperangan, kekuatan ini membuatnya menjadi ancaman besar bagi siapapun, termasuk Yonko. Yang menjadikan buah ini benar-benar legendaris adalah kemampuan khusus yang disebut Perennial Youth Surgery. Dengan kemampuan ini, Law bisa memberikan keabadian kepada seseorang, tetapi dengan harga nyawa dirinya sendiri. Fakta bahwa pemerintah dunia sangat menginginkan buah ini karena potensi operasinya sudah cukup membuktikan bahwa Ope Nomi bukan sekadar buah biasa. Dalam saga terakhir, Ope Nomi diprediksi akan memainkan peran penting. Dengan kombinasi antara kecerdasan Law sebagai dokter dan kekuatan buah ini, ia mampu mempengaruhi jalannya sejarah, baik sebagai penyelamat maupun korban. Hal ini menegaskan status Ope Nomi sebagai salah satu buah iblis legendaris yang paling relevan di akhir cerita. Sejak awal kisah, Luffy dikenal sebagai pemilik buah iblis yang tampaknya sederhana, yaitu Gomu Nomi, yang membuat tubuhnya elastis seperti karet. Namun, kebenaran yang terungkap jauh di kemudian hari mengejutkan semua pihak. Buah yang ia makan sebenarnya adalah Hito Nomi, model Nika, sebuah Zoan mitologis. Buah ini memberikan kekuatan untuk berubah menjadi dewa matahari Nika, sosok legendaris yang dikaitkan dengan kebebasan. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan kekuatan Luffy secara drastis, tetapi juga menempatkannya sebagai ancaman serius bagi pemerintah dunia. Kekuatan buah ini semakin nyata ketika Luffy berhasil membangkitkan kemampuan sejatinya dalam bentuk Gear 5. Transformasi ini memberikan dirinya tubuh yang sepenuhnya elastis, memungkinkan ia bertarung dengan cara yang tak terbatas, seolah seluruh dunia bisa menjadi bahan mainannya.
Imajinasi Luffy adalah batas dari kekuatannya, sehingga pertarungan apapun bisa berubah menjadi sesuatu yang tidak terduga. Hal ini membuat Gear 5 menjadi salah satu puncak kekuatan paling spektakuler dalam sejarah One Piece. Hito-Hitonomi model Nika juga memiliki makna yang dalam cerita. Buah ini sudah lama diburu oleh pemerintah dunia karena dianggap berbahaya. Bahkan mereka menutupi identitas aslinya dengan menyebutnya sebagai Gomu Gomu no Mi. Fakta bahwa Luffy justru menjadi pewaris kekuatan ini menambah dimensi epik pada perjalanannya sebagai calon raja bajak laut. Dengan buah ini, Luffy tidak hanya menjadi petarung tangguh, tetapi juga simbol harapan bagi orang-orang yang mencari kebebasan. Dengan kekuatan yang tak terbatas dan sejarah yang legendaris, Hito-Hitonomi model Nika jelas menempatkan Luffy di jajaran pengguna buah iblis paling berbahaya. Pertarungannya di saga akhir One Piece akan menjadi bukti sejauh mana kekuatan buah ini dapat mengguncang dunia. Im Sama atau Imu adalah sosok paling misterius dalam dunia One Piece. Sebagai penguasa sejati yang bersembunyi di balik pemerintah dunia, sedikit sekali informasi yang diketahui tentang dirinya. Namun dari fragmen kekuatan yang diperlihatkan, banyak yang menduga Imu memiliki buah iblis legendaris yang kekuatannya melampaui batas. Serangan seperti Domi Reversi dan kontrak iblis yang disebut-sebut dalam teori membuat penggemar yakin bahwa kekuatannya lebih besar daripada yang terlihat sejauh ini. Menariknya, Imu tidak hadir langsung di Elbaf ketika kekuatannya diperlihatkan, melainkan hanya menyalurkan daya melalui orang lain, yaitu Gunko. Fakta ini menunjukkan bahwa kekuatan buah iblis Imu dapat digunakan dari jarak jauh, sesuatu yang sangat jarang bahkan di dunia One Piece. Jika benar demikian, maka buah yang dimilikinya bisa jadi memiliki kemampuan kosmik atau spiritual yang belum pernah ada sebelumnya. Ketidakjelasan mengenai jenis buah iblis yang dimiliki Imu semakin mempertegas auranya sebagai penguasa bayangan. Baik itu Paramecia, Logia, atau Zoan mitologis, kekuatan tersebut jelas berada di level yang membuatnya berbeda dari karakter lain. Mengingat posisinya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, wajar jika buah yang dimiliki Imu dianggap legendaris. Kehadiran Imu dengan buah iblis misteriusnya menambah rasa penasaran di kalangan penggemar. Tidak diragukan lagi ketika rahasia buah ini benar-benar terungkap, dampaknya akan menguncang dunia One Piece. Buah iblis Imu mungkin menjadi kunci terbesar dalam saga akhir yang sedang berlangsung. Itulah ketujuh karakter dengan buah iblis legendaris. Apakah ada karakter yang terlewatkan, yang menurut kalian seharusnya masuk dalam kategori legendaris? Sebutkan dan berikan alasannya.